masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Gimana kabar sobat pelatihan dimanapun kalian berada? Senang sekali bisa bertatap muka pada ruang pembelajaran dengan pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis media. Sobat pelatihan, senang sekali bisa bertatap muka dengan Anda semua dalam ruang pembelajaran ini. Semoga Anda selalu tetap sehat dan semangat. Sobat pelatihan, saya Nur Aini senang sekali bisa bertatap muka dalam topik kita kali ini berkaitan dengan materi konsep dasar penyusunan bahan ajar. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini, di mana ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Yang kedua adalah Anda mampu menjelaskan tujuan dari penyusunan bahan ajar. Yang ketiga adalah Anda mampu menjelaskan jenis-jenis bahan ajar. Dan tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat adalah Anda mampu menjelaskan prinsip-prinsip di dalam penyusunan bahan ajar. Oke, sobat pelatihan, kita akan masuk pada topik yang pertama berkaitan dengan pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Tetapi sebelum kita masuk pada pengertian dari bahan ajar itu sendiri, kita perlu tahu bersama bahwa ada beberapa istilah yang sangat akrab berkaitan dengan bahan ajar. Istilah yang pertama adalah media, di mana media merupakan sebuah alat untuk bisa mengantarkan pesan dari pengirim ke si penerima pesan. Yang dimaksud dengan pengirim di sini adalah Anda sebagai guru, sedangkan si penerima pesan adalah peserta didik Anda. Istilah yang kedua adalah sumber belajar, di mana sumber belajar merupakan salah satu bentuk yang dapat menghasilkan pesan, di mana itu sebagai bahan atau objek pembelajaran. Oke, sobat pelatihan, itu adalah dua istilah yang sangat akrab atau mirip dengan bahan ajar. Kita masuk pada poin pertama atau topik pertama berkaitan dengan pengertian bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan tentu saja sobat pelatihan bahwa Anda sudah menggunakan berbagai bentuk bahan ajar di dalam menunjang proses pembelajaran Anda di kelas. Kita masuk pada poin kedua atau topik kedua berkaitan dengan tujuan penyusunan bahan ajar. Di mana tujuan penyusunan bahan ajar, kita akan menjadikan atau menyajikan bahan ajar sesuai dengan tuntutan dari kurikulum itu sendiri, di mana meskipun sesuai dengan ketentuan dari kurikulum, kita juga harus melihat kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Tujuan penyusunan bahan ajar yang kedua adalah membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang susah diperoleh. Tujuan penyusunan yang ketiga adalah memudahkan guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik sobat pelatihan, selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga adalah jenis-jenis bahan ajar. Di mana jenis-jenis bahan ajar itu terdiri dari dua jenis bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar teks dan yang kedua adalah bahan ajar non-teks. Selanjutnya, sobat pelatihan, kita akan masuk pada bahan ajar teks. Bahan ajar teks terdiri dari berbagai jenis bahan ajar teks yang terdiri dari yang pertama adalah poster, kemudian ada buku, di mana buku adalah kita dapat menyajikan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh
atau berasal dari buah pikiran dari seorang pengarang. Kemudian yang ketiga adalah handout, di mana handout ini memuat bahan tertulis di mana terdapat informasi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan oleh guru itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah word chart, di mana word chart tersebut adalah berisi tentang sebuah bagan atau siklus yang contohnya adalah siklus dari makhluk hidup. Yang keempat adalah leaflet. Leaflet ini hampir sama dengan brosur, tetapi leaflet ini adalah lembaran-lembaran yang diikat tapi tidak dimatikan, yang berisi materi-materi yang akan disajikan oleh guru. Yang kelima adalah foto atau gambar, di mana bahan cetak berupa foto atau gambar yang disajikan, terdapat materi-materi yang akan diberikan oleh guru itu sendiri dalam bentuk foto maupun gambar. Yang keenam adalah diktat atau modul. Modul ini sebuah buku yang disusun atau yang dibuat oleh guru untuk disajikan ke peserta didik agar mereka bisa belajar secara mandiri. Yang kemudian bahan ajar LKPD. LKPD itu adalah lembaran tugas yang diberikan oleh guru supaya peserta didik bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu sendiri. Kemudian ada brosur. Brosur sama seperti leaflet, tetapi di dalam brosur menyajikan materi hanya minimal satu tujuan pembelajaran yang akan disajikan oleh guru itu sendiri. Jadi sobat pelatihan, ini adalah beberapa jenis atau macam bahan ajar teks yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk pada bahan ajar non-teks. Bahan ajar non-teks terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah presentasi atau PowerPoint, dan tentu saja guru tidak asing lagi dengan PowerPoint ataupun bahan presentasi. Yang kedua adalah radio atau CD audio. Ini merupakan bahan ajar dengar di mana guru bisa menyajikan materinya lewat CD audio maupun radio. Kemudian ada CD interaktif. CD interaktif ini kita bisa berisi materi-materi berkaitan dengan apa yang disajikan oleh guru. Kemudian ada film atau video. Film atau video, berbagai macam film atau video pembelajaran yang bisa Anda buat di berbagai aplikasi yang banyak tersedia. Kemudian ada makromedia flash. Setelah itu ada juga kaset atau piringan hitam, dan terakhir bahan ajar non-teks berupa web base. Jadi Bapak Ibu, untuk sobat pelatihan, untuk bahan ajar non-teks kita bisa melihat banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk menunjang proses pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya adalah perlu Anda ketahui di dalam penyusunan bahan ajar ada beberapa prinsip yang perlu Anda ketahui. Prinsip yang pertama adalah relevansi atau keterkaitan, di mana bahan ajar yang kita sajikan harus ada keterkaitan atau ada hubungan dengan materi sesuai dengan tuntutan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua adalah konsistensi atau keajegan, di mana jika guru menyusun bahan ajar dengan beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, saya contohkan misalnya ada 4 tujuan pembelajaran, maka guru wajib menyediakan 4 bahan ajar untuk menunjang proses pembelajaran yang termuat di dalam bahan ajar yang Anda buat. Prinsip penyusunan bahan ajar yang ketiga adalah adekuasi atau kecukupan, di mana kecukupan materi di dalam bahan ajar
untuk mendapatkan kompetensi seperti yang diajarkan oleh guru itu sendiri, di mana guru harus menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Oke, sobat pelatihan, itu adalah materi atau konsep dasar dari penyusunan bahan ajar yang sudah dijelaskan tadi. Apakah Anda sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Demikianlah sobat pelatihan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Belajar mandiri, pintar bersama.